Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita menginjak ke materi yang akan kita bahas, masih ingat kan anak-anak, minggu kemarin kita membahas tentang Nabi Yunus alaihissalam ya. Kisahnya itu yang dimakan oleh ikan ya, dan lain sebagainya ya. Nanti boleh kalau misalkan lupa lagi, nanti anak-anak boleh ditonton lagi videonya, video pembelajarannya. Nah, sekarang adalah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Siapakah Nabi Zakaria alaihissalam? Nah, kita akan bahas, ini ada pada buku halaman 108 ya, bab 9. 108 bab 9. Kita langsung saja ya ke materi biar tidak lama ya. Halaman 110 kalau di buku ada ya. Nabi Zakaria alaihissalam sebagai pemuka Baitul Maqdis. Sebagai pemuka Baitul Maqdis. Kita kenali dulu siapa itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam termasuk seorang nabi dari kaum Bani Israel. Wow, ini dari kaum Bani Israel lagi ya. Nah, ini banyak sekali nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel karena karakter dari kaum Bani Israel itu keras gitu ya. Bukan keras, tapi ketika mereka insaf, nanti tidak lama lagi pasti akan mereka meninggalkan lagi ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian Nabi Zakaria termasuk golongan seorang nabi dari kaum Bani Israel. Nabi Zakaria merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud. Jadi Nabi Zakaria ini masih keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang kita kenal, yang bisa mengerti bahasa binatang, yang bisa berpindah tempat ya, mengendarai angin ya. Kemudian yang kaya raya ya, yang mana Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi keturunan dari Nabi Daud alaihissalam, berarti antara Nabi Zakaria dan Nabi Daud itu ada hubungannya, ada hubungan darah ya. Nah, siapa lagi nih Nabi Zakaria itu ya? Siapakah beliau? Beliau merawat Maryam. Jadi Nabi Zakaria itu yang merawat Maryam. Maryam itu adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, yang mana Maryam juga masih keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nah, itu. Kalau Nabi Daud kita pelajari pada di kelas 5 ya, di kelas 5. Nabi Daud itu yang mengalahkan Raja Jalut tuh ya, yang menjadi pasukan dari Raja Tolut. Nah, itu. Maryam binti Imron bin Matan yang juga masih merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibunda Maryam bernama Hannah yang memiliki saudara perempuan bernama Isa. Nah, Isa adalah istri dari Nabi Zakaria yang merupakan bibi dari Maryam. Nah, Isa itu istri dari Nabi Zakaria yang merupakan bibi dari Maryam. Nah, dan Maryam diasuh atau diurus atau dirawat oleh Nabi Zakaria. Nah, dan istrinya yaitu bernama Isa. Isa ialah yang menjadi istri dari Nabi Zakaria yang merupakan bibi dari Maryam. Oleh karena itu Nabi Zakaria lah yang merawat Maryam karena masih merupakan keponakan istrinya. Nah, pada waktu Maryam diserahkan kepada para ulama Baitul Maqdis, mereka berebut untuk dapat mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian diputuskan dengan undian, yaitu yang menjatuhkan kolam suci pena di Sungai Ardan. Di Sungai Ardan, barang siapa yang kolamnya terapung, artinya tidak tenggelam, yaitu berarti telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasuh dan merawat Maryam. Kemudian pemuka-pemuka Baitul Maqdis melempar kolamnya sendiri-sendiri, tiba-tiba yang terapung adalah kolamnya Nabi Zakaria alaihissalam, yang lainnya tenggelam semua. Akhirnya Nabi Zakaria mengasuh dan merawat Maryam. Nah, itu adalah sejarahnya. Kenapa sampai Maryam itu dapat diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Cobaan yang dialami oleh Nabi Zakaria, bagian B-nya ya, halaman 110 masih.
Dikala Nabi Zakaria alaihissalam sudah lanjut usia, kira-kira umur 90 tahun, masih belum mempunyai anak. Hal tersebut membuat Nabi Zakaria dan istrinya gelisah karena belum mempunyai anak yang akan meneruskan cita-cita mereka. Akan tetapi hatinya mantap ya dan tekun dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dianugerahi oleh seorang putra yang baik tingkah lakunya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 2 sampai 4. Nah, ini ya ada di buku paket ya suratnya nih, tinggal dibaca ya anak-anak. Nah, sudah 90 tahun akan tetapi masih belum diberi keturunan, yaitu Nabi Zakaria. Tetapi walaupun demikian tidak henti-hentinya untuk meminta kepada Allah ya, berusaha dan meminta. Ketika Nabi Zakaria salam salat di mihrab itu tempat salat ya, tempat kita melaksanakan salat. Contohnya kita di rumah nih, tempat kita salat, kita suka salat di mana nih letaknya? Nah, itu mihrab. Misalkan di dalam kamar, di pojok misalkan. Nah, itu rutin kita salat di sana misalkan, suka rutin, apakah salat sunat ataupun salat fardu. Nah, itu namanya mihrab. Tempat untuk melakukan ibadah. Kemudian malaikat Jibril datang dan memanggil Nabi Zakaria, memberitahu bahwa Allah SWT akan menganugerahi, memberikan seorang anak laki-laki. Nabi Zakaria salam ketika mendengar kabar dari malaikat bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai seorang anak dan istrinya akan segera hamil, Nabi Zakaria salam sempat merasa tidak yakin. Lalu Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi tanda, bukti untuk mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Kemudian Allah SWT memberitahukan kepadanya bahwa tanda atau buktinya ialah ia tidak dapat berbicara dengan manusia, bertukar pikiran kecuali dengan isyarat tangan, mata, menggoyangkan kepala atau semacam itu. Hal tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari itu Nabi Zakaria alaihissalam diperintahkan agar memperbanyak tasbih sewaktu pagi dan petang. Pada usia ke-90 Nabi Zakaria alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Jadi Nabi Zakaria ini ya Allah, kalau misalkan bukti dari aku akan memiliki seorang anak nih, apa kira-kira? Nah, Allah memberitahukan kepada Nabi Zakaria bahwa kamu selama 3 hari tidak akan bisa berbicara dengan yang lain ya, masyarakat umum. Itu dengan isyarat tangan, mata, menggoyangkan kepala. Nah, itu tandanya. Dan ternyata betul sekali. Akhirnya Nabi Zakaria pun memiliki seorang anak laki-laki ya yang diberi nama Yahya. Yahya itu artinya hidup ya, yang nanti sama beliau juga akan menjadi seorang nabi. Kemudian nah, itu anak-anak kisah singkat tentang keteladanan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Bapak sekarang akan membacakan intisarinya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah pemuka Baitul Maqdis dan juga merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud. Beliau yang merawat Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam yang masih keponakannya. Maryam binti Imran bin Matan juga masih merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibunda Maryam bernama Hannah memiliki saudara perempuan yang bernama Isa. Isa ialah yang menjadi istri dari Nabi Zakaria yang merupakan bibi dari Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mendapat cobaan dengan belum diberikannya keturunan yang akan mewarisinya, padahal sudah lanjut usia, rambutnya pun sudah putih semua, badannya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Nabi Zakaria alaihissalam tidak henti berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah SWT. Beliau berdoa dengan suara lembut dan lirih. Akhirnya beliau dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Yahya yang akan meneruskan perjuangan Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, itu adalah sedikit. Nah, ini terlalu sedikit ya kisahnya ya. Anak-anak boleh nanti kalau misalkan belum puas mencari sumber-sumber yang lain ya, yang bisa kita gali informasinya tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ini terlalu singkat ya. Nah, insyaallah kita akan menambah lagi wawasan kalau misalkan kita mencari dari sumber-sumber yang lain. Kalau di kelas
buku kelas 6 yang kemarin itu ceritanya lumayan panjang. Nah, ini kisahnya sangat sedikit. Nah, di sini yang dapat kita ambil hikmahnya diantaranya kita harus selalu sabar. Nah, jangan jangan putus asa ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Zakaria yang sabar ketika menunggu keturunan, menunggu atau menantikan seorang anak. Nah, kemudian selalu berdoa. Jadi tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa terus berdoa, dan akhirnya Allah pun memberikan keturunan yang bernama Nabi Yahya yang artinya hidup. Nah, yang akan meneruskan perjuangan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, itu merupakan kisah keteladanan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, anak-anak, kalau ada yang tidak paham nanti boleh ditanyakan sama Pak Iqbal ya. Nanti boleh lewat WA. Misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung di chat saja, atau mungkin di telepon boleh langsung ya. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.